Oke, halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel Satria Yudhistira. Jadi di video jalan-jalan kali ini kami akan berkunjung ke Benteng Brandenburg. Teman-teman semuanya tidak asing lah ketika kalian berjalan di Jalan Malioboro, kalian bakal menemui jalan ini yang dimana berada di titik 0 km. Yang lebih tepatnya berada di Jalan Margomulyo nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondoman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tunggu apa lagi nih? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Museum Benteng Brandenburg adalah sebuah benteng yang terletak di depan Gedung Agung menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintahan kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Brandenburg di Yogyakarta tidak terlepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Pada masa lampau, pembangunan benteng tersebut digunakan oleh Belanda yang berdalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Namun tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang ada di dalam keraton ini. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasi yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan juga blokade. Sekarang kita bakal masuk ke dalam diorama 2 terlebih dahulu. Kita bakal keliling dari kiri, habis itu kita bakal keluar dari sana. Jadi ayo ikutin saya terus guys, let's go. Oke, pertama kita bakal disambut dengan ornamen dari Pak Soekarno yang di sini isinya proklamasi. Dengan kata lain, bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Dan juga ada nih beberapa kejadian yang terjadi di dalam keraton ini. Penguasaan Inggris pada tahun 1811 hingga 1816. Benteng ini dikuasai oleh pemerintahan Inggris di bawah penguasaan John Carford atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada masa penguasaan Inggris, yang dimana terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi di Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Gegerspoy. Peristiwa kedua yaitu 5 Maret 1942 ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta. Benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di Benteng Brandenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Brandenburg digunakan pula sebagai markas Kempeitai dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Peristiwa ketiga ada pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Benteng Brandenburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun ketika peristiwa agresi militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 1949, Belanda mendirikan benteng ini untuk markas tentara IVG, yang dimana yaitu Dinas Rahasia Belanda nih guys. Yang selanjutnya nih ada markas batalion, pasukan, dan penyimpanan pembekalan berbagai peralatan tempur. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan Benteng Brandenburg dipegang oleh APRI, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia. Kejadian selanjutnya ini ada pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan surat rekomendasi Menteri Dinas Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Fuad Hasan, tanggal 23 November 1992 secara resmi
Museum Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Nah, menurut gua sih, guys, dari lingkungan yang terjadi di museum ini terdapat kalau museum ini banyak meninggalkan benda-benda bersejarah nih. Kayak misalnya dimana kayak wisatawan yang berkunjung ke museum ini tidak hanya wisata lokal, namun juga ada wisata mancanegara nih guys, yang dimana mereka berwisata sekaligus untuk belajar sejarah nih dari apa yang mereka lihat. Sana yang diberikan di dalam museum ini juga begitu sejuk dan juga asri. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangannya juga full AC guys, jadi tetap dingin gitu. Pengunjungnya rame banget guys. Sekarang karena weekend mungkin jadi banyak pengunjung. Biasanya aku pernah mengunjungin tempat ini itu sepi banget. Jadi ini karena weekend, jadi hari Sabtu itu rame banget guys. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih sepi atau gimana pun, kalian bisa datang ke hari-hari kerja atau biasanya. Ya, untuk masuk ke dalam Benteng Vredenburg ini hanya sangat ramah di kantong, yang dimana kalian mulai dari dibanderol untuk 2.000 untuk anak-anak dan juga 3.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk turis mancanegara. Jika kalian yang berencana datang ke sini, pastikan tidak datang di hari Senin karena museum ini akan tutup di hari Senin nih. Jadi kalian bisa sementara di setiap hari Selasa hingga Minggu. Mulai dibuka pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah guys, jadi tunggu apa lagi nih? Yuk, jadikan list kalian atau list wisata kalian ketika kalian berkunjung ke kota Yogyakarta nih. Mumpung bisa sekalian jalan-jalan ke Malioboro sekaligus belajar juga tentang bersejarah nih. Jadi tunggu apa lagi, yuk datang ke Benteng Vredenburg. So guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe, komen di bawah guys, oke? So, jangan lupa juga follow Instagram gua di @satriayudhistira18 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gua undur diri, bye-bye!